Jadi aku Galbert Stanley dari jurusan Informatika Universitas Pelita Harapan. Aku di sini mau membahas tentang pengantar ilmu komputer. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ketika kita ngirim pesan ke orang yang jauhnya ribuan kilometer itu bisa sampai dalam beberapa detik? Atau setiap kali kita buka TikTok, itu isinya selalu apa yang menjadi kesukaan kita? Itu bukan sulap, itu bagian dari ilmu komputer. Nah, untuk itu aku mau bahas tentang miskonsepsi ilmu komputer. Ilmu komputer itu ya belajar tentang komputer ya, atau cuma belajar ngoding doang, atau cuma pakai aplikasi atau software saja. Itu tidak setengahnya atau sebagian besar itu salah ya. Itu juga bagian dari ilmu komputer, namun masih sangat luas dalam ilmu komputer ini. Jadi ilmu komputer itu apa sih? Ilmu komputer itu adalah studi tentang algoritma yang sifatnya tuh formal dan matematisnya itu artinya memiliki pemahaman matematika yang mendalam. Realisasi perangkat kerasnya seperti hardware dan software itu harus seimbang. Lalu realisasi linguistiknya seperti bahasa pemrogramannya dan sintaknya itu harus benar dan tentu memiliki setiap bahasa pemrograman itu memiliki koefisien atau kegunaannya itu masing-masing. Lalu aplikasinya. Nah, untuk apa aplikasi itu kita buat supaya untuk bisa memudahkan si user atau penggunanya. Jadi apa sih itu komputer? Komputer merupakan perangkat elektronik yang beroperasi di bawah kendali instruksi yang tersimpan dalam memorinya sendiri. Nah, bagaimana cara kerjanya? Itu yang pertama tuh accept data atau input. Jadi kita memasukkan input tersebut yang nantinya akan diprocessing oleh komputer itu, lalu yang akan menghasilkan atau produce information atau output yang nantinya akan kita gunakan. Nah, untuk itu kita perlu tahu sejarah komputer itu sendiri. Sebelum tahun 1980, komputer itu berukuran besar dan sangat mahal. Kenapa? Karena komputer pada zaman itu berukuran sekitar satu ruangan full. Dan sangat sedikit orang yang memiliki akses ke komputer. Kenapa? Karena hanya orang-orang tertentu atau orang yang memiliki keterampilan khusus dan harus terjun di dalamnya supaya dapat mengerti apa itu atau cara menggunakan si komputer itu. Lalu yang ketiga tuh komputer sebagian besar digunakan untuk tugas pemrosesan bervolume tinggi dalam suatu perusahaan atau pemerintah dan militer. Lalu muncullah awal 1980-an itu mikrokomputer, di mana komputer pribadi yang murah yang digunakan atau sering sekali pada 1980 itu anak-anak mulai mengetik dan juga orang tua mulai melakukan pekerjaan dengan komputer dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga penggunaan komputer itu meningkat drastis. Hingga saat ini, hampir 90% rumah tangga di AS memiliki komputer dan sebagian besar menggunakan komputer di tempat kerja. Perangkat elektronik ini menjadi satu unit dengan beragam fungsi. Oleh karena itu, kita sangat butuh literasi komputer, yang artinya di mana kita bisa memahami, menggunakan, memakainya dengan baik supaya kita dapat mengikuti perkembangan zaman ini. Kenapa? Karena pada zaman era digital ini semua orang butuh yang menggunakan dokumen, membuat dokumen, presentasi untuk bisa melancarkan aktivitas atau kegiatan bisnisnya. Nah, jadi kelebihan ilmu komputer itu sangat banyak. Saya akan ambil 3 poin ini. Yang pertama, peluang karir yang sangat luas dan bervariasi. Lulusan ilmu komputer memiliki akses ke berbagai jenis pekerjaan di hampir semua sektor industri. Tentu bukan hanya perusahaan teknologi saja. Seperti contohnya itu di bidang pendidikan juga bisa. Kenapa? Karena ada berbagai banyak dosen yang bisa menggunakan ilmu komputer ini.
atau kegiatan bisnis juga bisa digunakan dalam ilmu komputer ini. Lalu yang kedua, kelebihannya itu kemampuan beradaptasi dan pemecahan masalah. Jadi, seorang ilmu komputer itu harus dilatih untuk bisa berpikir secara logis, analitis, dan sistematis. Tentu ini akan memudahkan kita dalam berhidupan sehari-hari. Misal, kalau ada masalah, itu dengan sudah terbiasanya dalam ilmu komputer, kita bisa beradaptasi dan bisa tentunya menemukan solusi. Lalu, yang ketiga kelebihannya itu fleksibilitas pekerjaan. Banyak peran di bidang ilmu komputer memungkinkan pengaturan kerja yang fleksibel. Maksud fleksibel ini bisa dilakukan di mana saja, bisa dari rumah atau dari tempat lain seperti kafe-kafe atau kita misalnya kita liburan, tentu bisa bekerja melalui seperti programmer atau developer itu bisa dikerjakan di tempat mana saja. Di balik kelebihan ini tentu masih ada aja kekurangan dari ilmu komputer. Yang pertama itu tuntutan untuk terus bekerja atau belajar. Perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga pengetahuan yang hari ini bisa jadi usang dalam waktu singkat. Kenapa? Karena era digital ini terus berkembang dan si ilmu komputer ini terus berkembang. Seperti bahasa pemrogramannya, framework, tools, atau seperti yang sekarang ini adalah AI dan machine learning. Itu terus berkembang. Lalu yang kedua, persaingan karir yang ketat. Popularitas jurusan ini membuat jumlah lulusan semakin banyak, sehingga persaingan untuk mendapat posisi bagus itu menjadi sangat sengit. Untuk itu, eh, tuntutan si lulusan ilmu komputer ini sangat penting. Kenapa? Karena karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, si lulusan ilmu komputer ini tentu harus secara sigap dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, banyak sekali contoh penerapan ilmu komputer ini. Contohnya akan saya ambil dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Septiawan Putra dalam menciptakan telenursing. Jadi produk utamanya ini dikembangkan dalam bidang kesehatan berbasis teknologi, yaitu telenursing, yaitu layanan keperawatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi seperti telepon, video call, pemantauan kesehatan pasien dari rumah, sehingga memudahkan eh, pemantauan antara dokter dengan pasiennya, lalu sistem informasi rumah sakit seperti pendaftaran online yang tidak harus daftar di langsung rumah sakitnya, tetapi bisa dari rumah saja. Lalu pasien bisa melihat ketersediaan kamar yang masih kosong dan pasien juga bisa lakukan sistem rujukan yang digital. Nah, dampaknya ini akses layanan menjadi lebih mudah dan cepat. Partisipasi aktif pasien dan keluarga. Jadi, antara pasien dan keluarga atau keluarga dengan pasien itu bisa saling terhubung karena si telenursing ini. Lalu penghematan biaya. Tentunya dengan aplikasi ini rumah sakit melakukan penghematan biaya supaya lebih efisien dan tentunya juga lebih berguna. Jadi kesimpulannya, kenapa sih kita harus belajar tentang ilmu komputer ini? Ilmu komputer ini terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Mulai dari tahun 1980 hingga saat ini terus berkembang. Jadi untuk bisa kita mengupgrade diri, kita harus belajar dulu tentang ilmu komputer ini. Untuk bisa kita bersaing dengan orang-orang yang banyak tentunya dan kita bisa lebih pengembangan talenta yang ada pada kita itu jadi lebih tinggi dan value kita tuh lebih tinggi juga tentunya. Sekian dari saya, terima kasih.